Kami sudah terhubung dengan kontributor Metro TV di Iran, Ismail Amin. Ismail, selamat siang waktu Indonesia. Bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, selamat pagi Mas Anggi. Waktu Iran, memang dilaporkan eskalasi semakin meningkat, jual beli serangan juga semakin bertambah, skala serangan semakin tinggi. Tadi malam bahkan di kota Qum kami mendengarkan sejumlah suara ledakan, dan serangan Israel bukan hanya sekedar menyasar pangkalan militer atau pusat-pusat strategis lagi, tapi secara random menyasar juga pemukiman penduduk, termasuk rumah sakit dan sekolah. Presiden Pezeshkian menanggapi serangan ini dengan keras dengan mengatakan bahwa Israel sengaja mengincar rumah sakit karena ingin menghancurkan kehidupan dan mengincar sekolah karena ingin menghancurkan masa depan. Ini walaupun dengan tingkat eskalasi serangan semakin meninggi, situasi masih relatif terkendali. Sampai tadi malam juga masyarakat Iran masih turun ke jalan melakukan pawai, meskipun terdengar suara ledakan di mana-mana, itu tidak menghilangkan rasa sedih mereka dengan tetap melakukan pawai, berkumpul di alun-alun kota mengungkapkan kedukaan mereka, dan juga menyatakan secara terbuka, sebagai bentuk pernyataan secara terbuka kepada Donald Trump dan Benjamin Netanyahu bahwa kematian pemimpin tertinggi mereka itu tidak membuat mereka berubah, tidak mengubah sikap ideologis mereka yang anti-Amerika dan anti-Zionis. Di dalam pawai-pawai tersebut, mereka mengungkapkan, mengutuk dan mengecam invasi Amerika Serikat dan Israel ini. Alhamdulillah untuk Qum sendiri di tempat saya berada masih relatif terkendali. Pagi ini juga saya melihat masyarakat masih ada yang beraktivitas, walaupun cenderung sepi karena memang masih pagi, dan juga memang tadi malam masyarakat Iran keluar melakukan pawai. Dan ini pawai juga dimaksudkan adalah untuk menutup ruang dan celah bagi kelompok-kelompok anti-Iran untuk mengubah narasi perubahan rezim. Karena suara rakyat yang sebenarnya, rakyat Iran yang sebenarnya, dengan mayoritas mereka turun ke jalan sampai jutaan orang, bahkan di Tehran juga masih digelar pertemuan-pertemuan akbar di Maidan Inqilab. Ini menyatakan bahwa inilah suara rakyat Iran yang sebenarnya. Sementara kelompok-kelompok kecil yang menghendaki adanya perubahan rezim, itu dengan adanya pawai-pawai ini tidak mendapatkan ruang untuk mengungkapkan suara mereka. Baik, Ismail, untuk sampai hari ini ketika serangan kemudian terus terjadi ya, dan juga menimpa beberapa kota di Iran, apa laporan dari pemerintah yang rusak, Mas, akibat serangan ini? Tadi Mas sempat menyebutkan ada sekolah juga yang kena ya? Ya, untuk di Qum sendiri pada sore kemarin, gedung kantor Majelis Khubregon, perwakilan Majelis Khubregon itu terkena sasaran. Di Tehran sendiri ada sekolah juga yang terkena sasaran, termasuk rumah sakit anak Gandhi di Tehran, dan di sejumlah kota lainnya. Dan juga dilaporkan bahwa bukan hanya kota-kota besar yang menjadi target sasaran serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ini, tapi juga menyasar desa-desa. Karena memang ingin menarget basis-basis pendukung Ayatollah Ali Khamenei yang kuat. Mereka ingin, disebutkan oleh para analis dan pengamat dari pantauan kami di televisi, mereka serangan-serangan ini dengan ingin menyasar pemukiman penduduk, ingin menimbulkan rasa ketakutan kepada masyarakat, sehingga masyarakat kemudian tidak lagi keluar rumah sebagaimana yang kami laporkan tadi. Mereka tetap keluar rumah melakukan pawai-pawai. Ini adalah upaya serangan untuk kemudian mencegah itu, untuk mengurangi intensitas mereka keluar rumah, menimbulkan kepanikan, kekhawatiran, dan mereka berharap agar masyarakat kemudian melakukan aksi dan protes menuntut kepada pemerintah dan militer Iran untuk menghentikan perang. Namun bukan narasi itu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Kita lihat sendiri dari video-video yang beredar sampai tengah malam, masyarakat Iran itu tetap memenuhi jalan-jalan menyatakan suara mereka yang sebenarnya. Oke, untuk dampak ke masyarakat setelah kemudian beberapa titik ini dibom oleh Amerika, apa Mas Ismail? Apakah ada dampak misalnya mati lampu atau misalnya ketersediaan air berkurang misalnya? Ya, yang kami lihat dengan adanya serangan-serangan tersebut tidak ada dampak signifikan. Memang menelan korban jiwa dan dilakukan pembatasan di area-area yang terdampak.
namun semuanya masih berjalan lancar, listrik juga masih nyala, dan pasokan-pasokan kebutuhan dasar dan kebutuhan pokok juga masih tersedia. Supermarket juga masih penuh dengan bahan-bahan pokok, bahkan tidak ada panic buying, tidak ada kepanikan massal dari masyarakat memborong barang belanjaan kebutuhan pokok untuk persediaan mereka. Tapi kami lihat sendiri, kami datang juga ke supermarket, mereka berbelanja secara normal. Padahal dalam kondisi perang biasanya memang akan ada orang-orang yang berbelanja untuk masuk persediaan sampai misalnya sebulan 2 bulan. Namun kami lihat belanja mereka secara normal dan biasa-biasa saja. Tidak ada gerakan, tidak ada aktivitas mereka yang di luar kebiasaan. Seolah-olah tidak terjadi perang, padahal tidak jauh dari tempat mereka melakukan aktivitas itu terdapat ledakan. Oke, berarti tidak ada imbauan pemerintah ya untuk misalnya stay di rumah saja atau juga curfew atau juga jam-jam tertentu yang tidak boleh keluar lagi, begitu nggak ada ya? Tidak ada sama sekali, tidak ada himbauan, hanya sekedar himbauan untuk meningkatkan kewaspadaan, termasuk himbauan agar melaporkan kepada pihak terkait keamanan jika melihat ada aktivitas yang mencurigakan. Karena senantiasa sebagaimana kerusuhan yang terjadi pada beberapa bulan yang lalu, itu kemudian diantisipasi adanya upaya infiltrasi, adanya upaya ingin menghasut masyarakat untuk berpecah belah, dan ini dengan pawai-pawai yang mereka lakukan, mereka ingin menyatakan bahwa solidaritas nasional Iran masih kuat sampai sekarang. Oke, Ismail Amin melaporkan dari KOM Iran. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat siang. Untuk membahas lebih dalam penyebab konflik Iran dan juga kondisi terkini di sana, kita sudah terhubung dengan mantan Duta Besar Indonesia untuk Iran, Dian Wirang Jurid. Selamat siang. Selamat siang Mas Anggi, selamat siang pemirsa. Ya, Pak Dian, tadi kita ada laporan langsung ya dari rekan kami yang berada di KOM Iran begitu. Dia menyatakan bahwa dalam kondisi seperti ini pun ketika mereka diserang pun masyarakat biasa-biasa aja begitu dan tidak ada respons yang berlebihan juga dari pemerintah. Anda ketika bertugas di sana memang seperti itu Mas kondisi dari pemerintahan di Iran. Betul sekali Mas Anggi, pemirsa. Semasa saya tugas di sana itu hidup normal, tidak ada yang tidak, ya semua serba biasa. Masyarakat bekerja, keluar rumah, beraktivitas, semua biasa. Walaupun ketika itu saja ancaman sudah mulai muncul, terutama dari Menteri Pertahanannya Amerika waktu itu. Saya begini loh ya, mari kita menyikapinya seperti ini. Saya kehilangan kata-kata ya menghadapi kenyataan seperti ini ketika seorang katanya pemimpin gitu ya, pemimpin sebuah negara yang mengaku besar, itu selalu memutarbalikkan kata-kata gitu, yang diungkapkan itu selalu kebohongan. Coba dipikirkan, kita bayangkan sama-sama. Katanya Iran yang memulai perang. Dari mana asal kata itu kalau tidak kebohongan? Sudah jelas Israel dibantu Amerika yang melaksanakan pertama. Nah, kedua, sudah jelas negara-negara yang memiliki pangkalan Amerika itu membantu serangan itu. Jadi kalau buat saya, sikap Iran membalas serangan-serangan itu adalah wajar karena dia diserang lebih dulu. Kebohongan itu lebih jauh lagi karena dilakukan ketika perundingan berlangsung positif, kondusif, memiliki celah untuk ditindaklanjuti dan dijanjikan akan berlanjut. Saat ini bulan suci Ramadan, semua orang Iran seperti biasa, mereka sangat ritualnya sangat kuat. Mereka menghormati bulan suci ini dengan kegiatan-kegiatan ibadah, termasuk ayatullah, sehingga tidak banyak keluar rumah. Itu justru dimanfaatkan oleh Israel. Saya mau bilang begini loh, kan ada sudah jelas itu pemimpin yang sakit jiwa seperti itu sudah kehilangan akal sehatnya, karena sekarang ini sudah ada berita bocornya dokumen dari Oman yang menyatakan bahwa laporan delegasi Amerika di Jenewa menyatakan bahwa dialog sedang berlangsung, progres ada, kemajuan bisa diperkirakan secara perlahan akan dicapai, tapi ternyata reaksinya Trump kepada media dikatakan tidak ada kemajuan, buntu, Iran tidak mau berubah. Kedua, dikatakan bahwa negara-negara Teluk itu tidak menghendaki
dilibatkan dalam perang. Tapi Amerika, kalau ingat, Saudi dan Qatar sempat menyatakan mereka tidak mau wilayahnya digunakan untuk melancarkan serangan, membantu serangan Amerika ini. Tetapi yang terjadi dari bocoran dokumen ini, Trump justru mengabaikan itu, bahwa semua harus dikerahkan habis-habisan. Semakin brutal memang perang sekarang ini karena ketidakwarasan pemimpin Amerika. Sementara Iran sendiri dalam posisi yang selalu defensif, tidak pernah melakukan invasi. Tadi dikatakan Timur Tengah selama ini tenang. Ya memang tenang, hanya tidak tenang dan mulai rusak karena ada Israel yang bersama Amerika mengacaukan situasi tenang ini untuk kepentingan mereka. Oke. Pak Dian, jika kemudian Amerika dikatakan atau Trump ini dikatakan kaget dengan respon dari Iran yang kemudian bisa membalas ya Pak ya dengan kondisi saat ini. Ya. Menurut Anda apakah memang intelijen Amerika ini kebobolan sehingga mereka tidak tahu kondisi dan juga kekuatan dari Iran sebenarnya? Sama. Ini kalau masalah intelijen sama-sama kebobolan. Iran kebobolan sampai pemimpin besarnya tewas. Itu jelas kebobolan dan pasti ada orang dalam. Nah, kalau intelijen Amerika kebobolan, sudah berkali-kali kebobolan. Yang pertama antara lain ketika saya masih di sana, sejumlah pakar nuklir Iran itu kan dibunuh oleh agen-agen Mossad melalui kaki tangannya Mujahidin Khalq, dan semua terungkap. Semua mereka mengaku. Nah, kalau kebocoran yang sekarang dilakukan oleh agen-agen Iran, saya tidak heran karena mereka tidak sempurna kok. Bahkan antara Amerika sama Israel sendiri kan saling mengintai supaya Israel di Amerika tertangkap misalnya, dalam kasus lain tentunya. Tapi masalah kebobolan ini juga bukan hal yang aneh. Tapi kalau dibilang kekagetan juga akan perlawanan Iran yang seperti ini, buat saya jelas kaget. Karena negara yang disanksi habis-habisan, yang diperkirakan akan kolaps, jatuh miskin, jatuh pemerintahannya, ternyata tetap solid, tetap kuat, dan tetap berkembang. Apalagi persenjataannya. Dan itu dibuktikan. Iran sudah menyatakan akan mengadakan pembalasan. Bukan penyerangan ya, pembalasan. Nah, pembalasan itu kan secara terukur selama ini, mulai dari kota yang Israel dan pangkalan militer Amerika. Tapi ketika negara-negara Teluk melibatkan diri karena punya pangkalan Amerika, ya Iran pun menanggapinya dengan mulai mengeluarkan senjata-senjata ampuhnya. Nah, sekarang Israel dari awal itu makin brutal kok. Dari awal sudah menyerang sasaran sipil, sekarang makin brutal lagi. Tadi disampaikan Mas Ismail itu jelas kebrutalan. Padahal semua negara, semua manusia yang mengerti hukum pasti tahu. Yang namanya perang juga ada etika, ada aturan, ada hukum humaniter. Itu tidak pernah dipakai atau malah dilanggar oleh orang yang namanya Trump. Semua ini buat saya satu, hanya karena faktor Trump dan Netanyahu. Masyarakat Amerika juga cinta damai kok, saya yakin. Oke. Pak Dian ya, Pak Dian dalam periode Anda menjabat di Iran ya Pak, dan kita memiliki hubungan sangat baik dengan Iran begitu. Seberapa lugas kemudian Iran ini atau pemerintahan Iran ini merangkul negara-negara sahabat dalam kondisi untuk share informasi mengenai intelijen. Tadi Bapak juga sempat menyebutkan bahwa banyak dari pejabat-pejabat Iran yang kemudian ditarget ya oleh spy begitu. Nah, seberapa lugas ini berbagi informasi intelijen antara Indonesia dan Iran pada saat itu, Pak? Kalau pertanyaannya kerjasama intelijen antara Indonesia dan Iran, saya kira sangat terbatas ya, karena kita terlalu jauh dan tidak ada ancaman kita pun berbeda. Kalau ancaman Iran itu jelas ancaman eksistensial. Keberadaannya Iran sendiri sudah setiap saat menghadapi ancaman. Karena dia dikelilingi negara Sunni, sementara dia Syiah, sedangkan sebagai bangsa Persia dikelilingi oleh bangsa Arab. Ancaman itu selalu nyata, membuat Iran selalu waspada. Waspada dalam artian segala potensi yang perlu dikerahkan ketika ada konflik meletus menjadi militer, mereka sudah siap. Intelijen Iran jelas ada, termasuk di negara-negara Arab itu. Tapi
kalau dibilang kerjasama antara Iran dan negara Arab, buat saya juga terbatas karena dasarnya mereka sudah saling curiga. Nah, artinya apa? Iran harus mengandalkan cara lain untuk mendapatkan informasi mereka. Di negara-negara lain kita sudah lihat pernah kasus dimanapun, artinya eh, ada intel-intel Iran juga, walaupun tidak semasif dan sebanyak Mossad dan CIA. Yang saya mau bilang adalah sekarang Iran sudah memahami, makanya sekarang sudah berkembang yang namanya eh, apa namanya cyber, intelijen melalui cyber yang bisa dilakukan dengan berbagai cara, terutama menggunakan satelit. Iran sudah memiliki satelit. Artinya posisi-posisi strategis Israel itu juga sudah terbaca. Memang di lapangan pasti susah karena permusuhan antara kedua negara, khususnya kecurigaan atau obsesi agen-agen Israel itu terlalu besar sehingga lebih banyak menggantungkan diri menurut saya kepada halusinasi mereka Oke. bahwa ancaman eksistensial dari Iran. Buat saya semuanya terbalik dan kebohongan ini dimanfaatkan oleh orang yang namanya Trump. Oke, Pak Adian, dalam kemudian saat Anda menjabat di Iran begitu ya Pak, apa yang menurut Anda paling penting untuk dipahami oleh dunia tentang cara pandang dari pemerintah dan masyarakat Iran terhadap keamanan nasional dan hubungan luar negeri, Pak? Mas Anggi, pemirsa, begini loh, saya di sana 4 tahun, saya keluyuran, dan saya merasakan kok. Saya pergi sampai kampung-kampung. Kalau mau jujur, masyarakat Iran itu justru dekat dengan kita, karena karakter budaya kita sama. Sangat senang dengan bersaudara, sangat senang dengan menerima tamu, menghadapi orang asing. Saya ke kampung-kampung yang saya tidak kenal dan saya sendirian hanya didampingi penterjemah saya, diterima dimanapun tanpa atribut diplomat ya, saya diterima dimanapun. Nah, mereka ini juga sangat selain sangat ramah tamah, juga sangat terbuka. Makanya tidak heran kalau saya tidak pernah mengalami masalah dengan Sunni. Saya tidak pernah mengalami yang namanya siapa Sunni, oh nggak boleh karena mereka Syiah. Di semua tempat saya diterima. Walaupun saya bilang saya Sunni, saya mau numpang sembahyang. Oh, welcome, welcome. Oke. Semua menerima saya dengan benar. Nah, artinya apa sih? Masyarakat dunia tentunya tidak ada yang memahami, khususnya negara barat. Tapi jangan disalahkan, sebagai negara yang kaya dengan sejarah dan kebudayaan. Ketika saya di sana, bahkan sebelum perang yang 12 hari itu, saya sebulan di sana itu. Saya pulang di sini tanggal 13 Juni, tanggal 25-nya Iran diserang Amerika. Padahal waktu saya di sana itu, di tempat-tempat yang saya menapaki tetap saya ketemu dengan turis-turis barat kok. Mungkin mereka ini ya, paspor ganda ya, tapi mereka menikmati yang namanya peninggalan-peninggalan peradaban Persia yang lalu, pusat-pusat kebudayaan, dan banyak yang tidak tahu juga bahwa sebenarnya mereka masyarakat beragam. Kemanapun kita bisa melihat nuansa perbedaan tradisi, budaya, kesenian, semua ada di sana. Nah, karena sanksi inilah di Barat, media Barat khususnya, menggambarkan Iran tertutup, Iran serba hitam, Iran serba curiga, Iran tidak ramah dengan asing. Makanya dengan gambaran itu orang menjadi takut. Selalu kita hidup ini termasuk dari orang yang namanya orang-orang Barat itu percaya pada istilah katanya. Nah, katanya dalam hal ini adalah karena mereka hanya merujuk kepada media mainstream Barat. Oke, baik. Jadi mudah-mudahan penjelasan dari Pak Dian yang sudah lama di sana ini mencerahkan masyarakat di Indonesia dan juga pemirsa ya, bahwa di sana sebenarnya juga biasa-biasa saja dan juga sangat bersahabat begitu kepada Indonesia, begitu ya Pak Dian ya. Pak Dian, iya, Pak Dian terima kasih sekali Pak untuk informasinya di siang hari ini. Kita berharap bahwa dinamikanya ini segera meredam dan perang juga segera berakhir. Pak Dian terima kasih, selamat siang.